warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya kalau kalian hari ini sehat selalu. Untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Untuk ketua kelas, Pak Adip boleh dipimpin doa. Mari teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, ibu mau cek kehadiran dulu ya. Siapa sini hari ini yang nggak masuk? Masuk semua ya. Nah, ibu panggil ya. Hilal Umar, Nurul Fatihah, Syarifah Fadlun, Fadil Malkan, Jadi Bu, Octavia, Najwa. Oke, alhamdulillah ya hari ini masuk semua. Oke anak-anak, karena masih pagi nih, ibu mau cek dulu konsentrasi kalian biar fokus. Boleh berdiri dulu? Boleh. Biar fokus. Oke, ada yang tahu gak tepuk siku, tepuk pundak? Nah, nih, kalau ini nanti gini ya, bareng-bareng ya. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Oke, dan bisa? Coba bantu itu 2 kali ya. 1, 2, 3. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Yang kedua, tepuk siku, pundak, tangan. Oke? Oke. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk siku, pundak, tangan. Tangan, siku, pundak, tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Oke? Satu lagi ya, itu melatih konsentrasi kalian antara mulut dan tangan ya, gerakan. Mulai ya, dari 1 sampai 1, 2, 3. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, pundak, tangan. Tangan, siku, pundak, tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Oke, tepuk tangan, tepuk. Oke, udah fokus hari ini belajarnya? Oke, karena udah fokus nih, ibu mau nanya, kira-kira kalian pernah gak sih ke suatu tempat yang banyak pohonnya terus mengeluarkan udara yang adem? Nah, kira-kira di mana itu kalian menemukannya? Kampung, terus ada lagi? di hutan Ya, Bu. betul. Nah, itu tempat-tempat yang banyak ditemukan ya. Sekarang coba perhatikan gambar di sini. Kira-kira dari gambar tersebut apa yang kalian lihat? Pohon Bu. Oke, terus ada lagi? Hewan. Hewan di sebelah kanannya nih. Di sebelah kirinya ada apa? Ada bunga, ada bunga. Bunga. Oke, betul ya, itu Ya. secara visual yang kalian lihat. Nah, sekarang ibu mau kalian perhatikan video ini ya. Oke, di kedua video ini kalian perhatikan. Yang pertama itu video apa? Ada bang hutan. Yang kedua Kebakaran hutan. Nah, coba bayangkan kira-kira nih, kalau misalnya semua pohon di hutan ditebang, apa yang akan terjadi? Longsor. Terus ada lagi? Oke. Sarifah, apa coba kalau misalnya hutan tidak akan, kalau misalnya pohon tidak ada di hutan? Oke, apakah masih bisa disebut masih bisa dikatakan ekosistem itu seimbang? Nah, kira-kira alasannya itu kenapa sih? Karena nggak ada interaksi. Oke, betul ya. Karena tidak ada interaksi. Nah, hari ini kita akan mempelajari hal tersebut, di mana tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik yang terdapat dalam suatu ekosistem, kemudian menganalisis hubungan dan interaksi antara
antara komponen biotik dan ekosistem serta menjelaskan dampak kerusakan terhadap keseimbangan ekosistem dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang Ibu bawa 2 contoh. Kalian bisa lihat di sini ada apa? Ada tumbuhan dan air. Kira-kira menurut kalian tumbuhan dan air itu termasuk komponen apa? Kalau tumbuhan termasuk apa? Biotik. Kalau air? Abiotik. Nah, Padip coba kasih alasan kenapa tumbuhan bisa dikatakan komponen biotik. Karena tumbuhan itu makhluk hidup. Oke, Hilal, kenapa air bisa dikatakan komponen abiotik? Karena bukan makhluk hidup. Oke, kalau manusia kira-kira termasuk komponen biotik atau abiotik? Biotik. Oke, itu jawaban kalian ya. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD. Kalian boleh membentuk kelompok dulu. Kelompoknya mau Ibu pilih atau kalian yang milih? Pilih sendiri. Oke, silakan dipilih kemudian duduk berkelompok ya. Oke. Oke, Ibu bagikan LKPD di grup ya. Oke, nanti kalian sebelumnya sudah dapat semuanya LKPD-nya? Nah, sekarang kalian dibuka LKPD-nya, dibaca, dipahami, kemudian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Jika belum paham, boleh ditanyakan ke Ibu. Ibu kasih waktu 5 menit cukup? Cukup. Oke, boleh dikerjakan ya. Sudah? Kalau belum paham boleh ditanyakan ke Ibu ya, anak-anak. Baik, Bu. Ya, boleh kirim ke grup ya, nanti Ibu periksa. Kita yang udah berpresentasi. Itu video yang tadi ya, Ibu? Bukan, nanti dibuka dulu itu video tentang kerusakan hutan ya, dilihat dulu ya. Oke, Dua udah, Bu. oke, kelompok 1 udah. Oke, coba Ibu periksa dulu ya. Oke, kelompok 1 boleh presentasikan ke depan ya. Ini jawabannya. Oke, ini adalah salah satu hasil diskusi kelompok kita. Kan itu katanya komponen biotik apa saja yang terdapat dalam kegiatan tersebut. Nah, yang ada di kegiatan tersebut itu ada hewannya itu ada harimau, badak, monyet dan burung. Lalu tumbuhan dan manusia. Lalu komponen biotik apa saja yang terdapat dalam kegiatan tersebut itu ada air, udara, matahari, tanah dan batu. Terus apa peran tumbuhan dalam ekosistem hutan?
Tolong maju ke depan, presentasikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Oke, jadi berdasarkan diskusi dari kelompok kami, di mana dari video tersebut menjelaskan bahwa masalah utama yang terjadi itu adanya penebangan hutan secara besar-besaran atau deforestasi yang menyebabkan hilangnya banyak pohon dan juga kerusakan lingkungan hutan. Lalu makhluk hidup apa saja yang terlibat? Nah, di situ tuh ada yang tumbuhan karena ditebang dan berkurang jumlahnya. Lalu ada hewan seperti burung, monyet, reptil, amfibi dan juga hewan kecil lainnya. Lalu ada juga mikroorganisme tanah. Lalu apa sih dampak dari kerusakan hutan terhadap ekosistem ini? Nah, ternyata menyebabkan yang pertama ada ketidakseimbangan ekosistem. Lalu rantai makanan pun juga terganggu. Lalu adanya hilangnya habitat atau tempat tinggal dari makhluk hidup tersebut. Lalu adanya penurunan populasi bahan tergunakan. Dan yang terakhir adanya perubahan iklim mikro dan juga berkurangnya keanekaragaman hayati. Selanjutnya itu ada komponen ekosistem apa saja yang terdapat pada lingkungan tersebut, di mana itu ada komponen biotik sama biotik. Nah, kalau biotik itu berarti tergolongnya tumbuhan, hewan, organisme atau hewan-hewan yang makhluk hidup. Sedangkan kalau biotik itu berupa hidup seperti tanah, air, udara, dan cahaya. Dan untuk komponen oksigen akan mengalami perubahan dan kerusakan. Kalau biotik sendiri itu tumbuhan berinteraksi dengan hewan dengan habitat dan mengalami penurunan populasi disebutkan kalau tumbuhan biotik di mana tanah menjadi bersih, air berkurang karena siklus kemudian suhu lingkungan atau suhunya itu lebih panas. Nah, untuk kesimpulan sendiri yaitu kesimpulannya penebangan hutan tidak hanya merusak tumbuhan, tetapi juga berdampak pada hewan dan juga lingkungan fisik. Hal ini menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem secara menyeluruh dan menimbulkan efek berantai pada semua komponen ekosistem. Oke, dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan atau menyanggah dari kelompok 2? Setuju, Ibu. Nah, setujunya kenapa kira-kira kalau ditanyakan kelompok 2? Karena menurut kita kalau misalnya rusak, terus yang terdampak itu bukan hewannya doang, tapi manusianya juga. Jadi nanti kalau hewannya nggak ada rumah, nanti hewannya masuk ke rumah manusia. Oke, betul ya. Boleh tepuk tangan buat Nurul dan kelompok 2. Kelompok 2 boleh itu kembali. Oke, betul ya teman-teman, anak-anak, bahwa tadi presentasi kalian itu sangat bagus mengenai tentang komponen biotik dan abiotik dan dampak penebangan hutan terhadap ekosistem dan bagi manusia juga ya. Nah, di sini Ibu mau sedikit menjelaskan tentang ekosistem dulu ya. Jadi sebelum kita masuk ke komponen, kita harus tahu dulu apa itu ekosistem. Nah, ekosistem itu merupakan sistem interaksi antara makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu apa aja? Tadi yang disebutkan ada apa aja? Ada tumbuhan, kemudian hewan, mikroorganisme, kemudian ada dan lingkungan fisiknya. Di sini itu ada tanah, udara, dan air yang dimana bervariasi ya. Dilihat dari gambar-gambar di depan bahwa ada yang kecil, besar hingga hutan mencakup berbagai habitat. Nah, di sini ada komponen biotik dan abiotik. Tadi Ibu udah tunjukkan ya, kalau tadi kalian jawab tumbuhan itu termasuk apa? Biotik. Nah, ternyata biotik itu terdiri makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan. Terus tadi manusia kalian jawabnya tumbuhan atau hewan? Manusia. Manusia termasuk komponen biotik dan abiotik. Jadi termasuk biotik atau abiotik? Biotik. Nah, berarti jawaban kalian benar ya. Tepuk tangan dulu. Jadi komponen biotik itu adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Ada tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Di mana komponen biotik ini berperan dalam rantai makanan dan interaksi antar organisme. Kemudian ada abiotik, contohnya tadi air ya teman-teman bilang. Jadi abiotik itu bagian dari ekosistem yang terdiri dari unsur-unsur non hayati seperti cahaya. Teman-teman tahu cahaya itu non hayati ya. Kemudian ada
tanah, di mana komponen abiotik mendukung kehidupan dan memengaruhi kondisi lingkungan tempat tinggal makhluk hidup. Tadi Ibu kalau nggak salah ada pertanyaan gimana kalau air tidak ada, maka semua kegiatan, semua kondisi itu tidak akan berjalan seimbang ya, karena air itu mendukung kehidupan dan memengaruhi kondisi lingkungan tempat tinggal makhluk hidup itu tersendiri. Kemudian di sini ada masih komponen biotik, ada produsen, di mana produsen itu merupakan organisme yang dapat memakan makanannya sendiri. Contohnya apa? Nurul? Contoh dari produsen yang bisa membuat makanannya sendiri. Oke, tanaman. Nah, kemudian ada konsumen, di mana konsumen ini merupakan organisme yang memakan organisme lain untuk mendapatkan energi. Contohnya apa, Okta? Nah, di mana konsumen ini dibagi menjadi 3. Ada apa aja? Sebutkan Hilal. Ada primer, sekunder, dan tersier. Kalau misalnya primer yaitu pemakan tumbuhan. Contohnya apa, Najwa? Rusa, betul ya. Kalau misalnya sekunder, pemakan primer, dan tersier pemakan konsumen dari sekunder. Nah, di sini ada komponen abiotik, di mana ada 5 komponen abiotik. Yang pertama ada suhu. Suhu itu berfungsi untuk apa? Yaitu untuk mengatur aktivitas dan distribusi organisme. Kemudian ada udara, kemudian ada tanah, air, dan cahaya. Jadi, air itu penting atau tidak sih buat kehidupan? Penting. Karena apa? Karena untuk metabolisme makhluk hidup. Nah, di sini ada interaksi komponen, di mana ada biotik dan abiotik, kemudian biotik dan biotik. Kalau misalnya biotik dan abiotik boleh dibacakan, Fadil? Oke, kalau biotik dan abiotik itu makhluk hidup komponen bergantung pada komponen abiotik untuk bertahan hidup. Komponen abiotik menciptakan kondisi yang memungkinkan makhluk hidup beradaptasi. Nah, kok selanjutnya biotik dan biotik ini semua makhluk hidup itu komponen biotik saling berinteraksi satu sama lain dalam berbagai cara. Interaksi tersebut membantu memelihara keseimbangan ekosistem. Makasih Pak Adit. Dimana tadi interaksi itu ada 2 ya, biotik dan abiotik, dan biotik dan biotik itu sendiri. Kemudian di sini ada predasi dan simbiosis. Predasi itu apa? Predasi adalah interaksi antara 2 organisme, di mana satu organisme yang disebut predator memburu dan memakan organisme lain yang akan dimangsa untuk bertahan hidup. Kemudian kalau misalnya simbiosis itu interaksi erat antara 2 spesies hidup yang sama dengan hubungan yang bisa saling menguntungkan satu sama lain, merugikan atau netral. Nah, kalau misalnya menguntungkan disebut simbiosis apa? Mutualisme. Kalau misalnya merugikan, kalau netral, oke, bukan netral, komensalisme ya. Oke. Nah, tadi kalian sudah melihat dampaknya, kalian sudah menjawab bahwa dari video itu kalian bisa langsung analisis ya. Di sini ada dampaknya. Pertama, kehilangan habitat. Kenapa bisa kehilangan habitat? Jadi kalau misalnya hewan, suatu ekosistem, misalnya kita ambil contohnya hutan deh. Kalau hutan ditebang, apakah hewan-hewan yang di sana bisa ada tempat tinggal? Iya. Itu dampaknya kehilangan habitat. Yang kedua, rantai makanan terganggu. Kalau misalnya hewan yang kehilangan habitat akan mati, kemudian hewan lain yang biasanya memangsa itu bakalan terganggu, dia nggak akan punya makanan lain, begitu. Kemudian ketiga, ketidakseimbangan ekosistem. Karena kan tadi prinsipnya interaksi itu saling berkesinambungan ya, dan saling melengkapi. Nah, di sini ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kerusakan ekosistem. Siapa yang mau baca ayat Al-Quran? Oke, Fadil boleh bacakan? Bismillahirrahmanirrahim.
Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Artinya janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Oke, terima kasih Pak Adib. Nah, dari ayat sini ada yang bisa menarik kesimpulan atau makna dari ayat ini? Ada yang bisa? Guru? Jadi ibu dari ayat ini mengatakan berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Maka dengan segala ekosistem yang ada di bumi ini serta komponen biotik dan abiotiknya, kita sebagai manusia harus menjaga bumi ini dengan baik agar ekosistem dapat berjalan dengan lancar. Ya, betul ya, bahwa kita itu sebagai makhluk di bumi harus menjaga ekosistem agar tetap seimbang dan lancar, di mana kita nggak boleh membuat kerusakan, karena Allah Subhanahu Wa Taala itu udah mengatur mengatur seluruh bumi ini dengan baik. Oke, dari sini sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Paham? Cukup. Coba sekarang kalian boleh scan, kita post dulu ya, karena tadi udah ibu jelaskan, kalian presentasi boleh di scan dulu. Oke, ibu kasih waktu 2 menit ya untuk mengisi. Cukup? Cukup. Oke. Bisa diakses? Gampang kan soalnya? Bisa dipahami? Bisa. Oke, udah masuk semua nih nilainya ke ibu. Sekarang kesimpulan. Nah, oke anak-anak. Setelah kalian belajar tentang interaksi komponen ekosistem, kemudian di sini kita tarik kesimpulan ya. Kalau misalnya ekosistem adalah sistem yang terdiri komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi untuk mendukung kehidupan. Di mana komponen biotik itu merupakan komponen abiotik sebagai sumber energi dan tempat hidup, sementara interaksi antar makhluk hidup membantu menjaga keseimbangan ekosistem agar tetap stabil dan berfungsi. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ibu tutup? Oke, sebagai bahan refleksi, ibu mau kalian refleksi dulu untuk scan di sini ya. Baik ibu. Nah, selain scanan yang ibu kasih refleksi, ibu mau tanya ke kalian nih, hal apa aja yang ilmu baru yang kalian dapat hari ini? Mengetahui komponen biotik dan abiotik. Oke, bagus ya. Terus ada lagi? Mengetahui interaksi antara biotik sama abiotik. Oke, berarti ilmu ini sangat bermanfaat ya untuk kita. Udah diisi refleksi kalian? Oke, karena sudah, ibu cukupkan. Tapi sebelumnya ada yang ditanyakan dulu? Cukup. Oke, karena tidak ada yang ditanyakan, ibu mau kalian sebagai tugas untuk minggu pertemuan ke depannya, ibu mau kalian mengamati lingkungan sekitar kalian, kemudian catat apa aja yang kalian temukan dan minggu depan kita bahas. Sebagai penutup, ibu harap kalian sebagai murid bisa menjaga keseimbangan ekosistem ya. Iya ibu. Oke. Untuk karena udah ada pertanyaan, untuk mengakhiri kegiatan boleh ketua kelas ditutup dengan doa.
Baik teman-teman sekalian, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallah.